Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. The Honorable Mr. Principal, ladies and gentlemen, people bahasa Inggris. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercy and blessing so that we can attend to this place without any trouble and obstacle. Peace and salutation be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini mesti paham kalau kata pembukanya ya pidatonya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, pada tausiah sebelumnya telah disampaikan pentingnya thaharah, antara lain wudu. Kemudian sudah disampaikan wudu itu ada syaratnya, ada syarat sahnya, dan ada rukunnya. Rukun wudu ada 6 kalau tidak salah ya. Mulai dari apa Pak Ustaz? Pertama apa Pak Ustaz? Niat. Darah. Niat. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, terus kaki, dan yang terakhir tertib gitu. Insyaallah 6 itu. Terus pertanyaannya, ketika salah satu rukun tersebut, kepada Pak Eri pertanyaannya ngomongnya gitu. Ketika salah satu rukun tadi tidak dijalankan, kira-kira hukum dari wudu tersebut bagaimana Pak Eri? Tidak sah wudunya, berarti sholatnya juga tidak sah. Alhamdulillah jawabannya betul, 100 untuk Pak Eri. Oke. Dan ketika satu lagi Pak Eri, sama-sama kita memakai, kemarin sudah dijelaskan pada tausiah sebelumnya, ketika kita memakai lengan panjang sulit dinaikkan, akhirnya kita cuma wudu sampai sekian, separuh lengan saja. Hukumnya bagaimana Pak Eri? Tidak sah juga. Berarti intinya kalau salah satu rukun tidak terlaksanakan dengan baik, maka wudu dan sholat tersebut tidak sah ya. Oke, kita bergeser kepada rukun yang lainnya. Setelah rukun wudu, kita bergeser kepada rukun Islam. Rukun Islam ada 6. 5. Yang pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang pertama sholat. Saya yakin kita karena semua bekerja di Kementerian Agama, insya Allah sudah melaksanakan syahadat dulu nggih, syahadat. Tapi Bapak Ibu nggih, sebetulnya saya itu cuma nanu saja nggih. Saya yakin semuanya sudah tahu, sudah paham, cuman mereview saja, merefresh, mengingat lagi. Apakah syahadat itu kalau cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wis ra ro karepe sing diomongne ki ora mudeng, apa itu sudah cukup? Nah, kalau untuk nilai C saja saya kira cukup ya. Tapi kalau untuk nilai B dan A-nya saya kira itu yang sulit. Karena mestinya ketika kita sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah Rasulnya. Itu mestinya membawa konsekuensi. Yaitu pasti Allah itu membuat aturan-aturan, membuat perintah dan juga membuat larangan. Mestinya kita sadar, perintah itu ya harus dilaksanakan, larangan juga harus ditinggalkan. Ketika ada seorang pekerja, ada jendela-jendela yang kotor, itu tugasnya, Mas, tugas kamu itu adalah tiap hari bersihkan jendela ini. Setiap pagi Bu Ora kok malah mangilap, malah pakai palu.
lalu dipukulkan pada kaca-kaca itu bagaimana jadinya? 1-2 kali mungkin diampuni, tapi kalau tiap hari dipecat insya Allah kalau seperti itu terjadi. Jadi syahadat seperti itu mestinya ada konsekuensinya. Setelah syahadat adalah kedua sholat. Sama juga menurut saya, kalau untuk mencapai nilai C, saya yakin semuanya sudah menjalankan sholat. Tapi apakah cukup sholat kita hanya mendapatkan nilai C? Kalau cukup saja itu mestinya yang penting wudhu dengan baik, sudah meniat takbiratul ihram sampai salam ya sudah. Apa sudah cukup? Padahal mestinya ada yang mengatakan sesuatu itu yang paling penting adalah ruhnya. Manusia kok sudah diambil ruhnya, itu tinggal menjadi mayit. Hewan yang mungkin berharga sangat mahal, kuda, sapi sampai puluhan juta, tapi ketika ruhnya sudah hilang, sudah tidak ada, maka akan menjadi bangkai yang tidak berharga, tidak berguna dan tidak berharga, malah menjadi masalah. Begitu juga sholat, ruhnya sholat adalah apa Pak Ustaz? Ruhnya sholat adalah kehadiran hati Bapak Ibu, khusyuk hadirnya hati. Sudahkah sholat kita itu mulai takbiratul ihram, rukuk, sujud sampai salam itu benar-benar kita bisa menghadirkan hati mulai awal sampai akhir? Kalau saya sendiri sulit sekali. Mungkin setelah niat sholli fardhu zuhri, insyaallah saya menghadap kepadamu, sholat lillahi ta'ala, itu mungkin hati sudah tertata. Tapi ketika sudah masuk pada bacaan-bacaan selanjutnya, itu ingatan kita sudah pada materinya apa ya, nanti kelas sana ada masalah apa ya, nanti tugasnya sudah selesai apa belum, tiba-tiba sudah Assalamualaikum warahmatullah, langsung kelencing. Terus oleh opo kalau tiap hari seperti itu. Sholat, karena sholat itu adalah peribadatan yang sangat mulia. Dikatakan sholat adalah tiangnya agama. Jika tiangnya kuat, berarti agama tersebut juga kuat. Ketika tiangnya itu rapuh, berarti Islamnya juga rapuh juga. Juga dikatakan segala peribadatan dalam kita itu yang paling penting adalah sholat. Ketika sholatnya baik, ibadah yang lainnya juga ikut baik. Itu kedua sholat. Yang ketiga, syahadat, sholat, puasa. Kalau puasa insya Allah, meskipun puasa itu ibadah yang paling berat menurut saya, karena dari pagi, puasa Ramadan dari pagi sampai sore kita harus menahan lapar dan haus. Tapi itu cuman menurut saya juga C juga. Mestinya selain menahan lapar dan haus masih ada lagi. Nanti detailnya silakan ditanyakan pada Ustadz-Ustadzah SPDI, MPDI nanti. Apakah cukup jangan lapar dan dahaga saja. Kemudian setelah puasa, yang ketiga zakat. Kelihatan zakat juga sangat mudah sekali. Setahun sekali 3 kilogram zakat. Itu kan zakat fitrah, tapi masih ada lagi zakat mall. Maksudnya zakat mall. Zakat mal, ada zakat penghasilan, ada zakat perniagaan, ada zakat pertanian. Saya yakin kalau untuk zakat fitrah semuanya lah, karena cuma setahun sekali 3 kilogram beras itu kecil. Tapi yang saling rupa adalah itu tadi zakat mal. Tapi untungnya kita itu kalau di Kementerian Agama setiap penghasilan kita sudah dipotong potong zakat, itu sudah zakat mal. Tapi apakah itu saja cukup? Nah ternyata, mau diperhatikan juga penghasilan yang lain, masih ada TPP. Itu juga dihitung Bapak Ibu, karena ketika di Kementerian Agama belum terpotong itu yang TPP-nya. Nah belum terpotong, makanya sudah penghasilan lainnya yang jadi Ka'bah, ya.
Itu juga karena itu hukumnya wajib, kalau tidak berarti ya berdosa. Dan yang terakhir adalah haji. Haji adalah bagi yang mampu. Terus ukuran mampu itu seperti apa, Pak Yusuf? Tenagane, duit Pak Yusuf. Menurut saya ya, kalau orang itu sudah berkeluarga, mempunyai rumah yang cukup, tidak harus megah, mempunyai mobil yang cukup, saya kira itu kok sudah wajib. Kenapa? Nah, karena haji itu berapa? Kurang lebih 35 juta sampai 40. Untuk beli mobil saja lo bisa. Kok untuk haji tidak bisa? Nah, ya alhamdulillah. Oke, saya itu Pak. Dulu ketika saya itu masih mempunyai Avanza atau Xenia itu saya takut. Takut saya seperti apa? Saya itu takut ketika saya sudah mempunyai mobil tersebut, bayangan saya itu saya pakai mobil yang menurut saya saat itu bagus sekali. Menurut saya saat itu saya naik mobil lalu ngebel. Setelah ke ngebel, bayangan saya itu saya ada di tanjakan yang curam, di jurang, saya jatuh ke jurang. Setelah jatuh ke jurang, mobil tersebut hancur terbakar. Setelah hancur seperti itu, bayangan saya itu, saya bingung ketika menjawab. Hei Pak Ahmadi, sampean ki wis tak wae rezeki wis akeh. Mobil seperti itu. Iki kok roh skala prioritas. Apa pernah aku itu ngasih perintah, ya ayuhan nas, wahai manusia, belilah mobil yang mewah, belilah rumah yang megah, apakah pernah? Tidak ada. Terus ketika saya sudah hancur, terbakar, padahal ketika sudah dapat rezeki itu mestinya prioritasnya sudah haji, tapi ternyata belum. Terus lek nyauri piye, bingung bayangan saya saat itu. Itu tentang haji. Jadi menurut saya ketika sudah itu sajalah, sudah cukup, jangan dilupakan. Yang terakhir sebagai kesimpulan, iya Pak, wajib. Betul Pak, saya dulu sebelum membuat rumah, mobil saya jual, saya untuk daftar haji dulu, baru membuat rumah. Karena benar saya takut betul saat itu. Ketika harusnya kamu itu sudah mampu, kok kamu melalaikan itu, padahal taruhannya berat. Taruhannya apa? Ketika kalian sudah mampu, belum haji, ada dua pilihan, kamu mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Nah kalau mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi, berarti ya neng rokok. Takut Pak, betul saya saat itu. Demikian Bapak Ibu. Yang terakhir kesimpulannya, dari wudhu saja Bapak Ibu nggih, ketika ada salah satu yang terlewatkan wudhunya tidak sah. Nah yang agak berat yang ini, rukun Islam ada 6. Syahadat, kalau untuk mencapai C saja gampang. 5. Yang pertama syahadat, untuk mendapat C saja, yang penting mengucapkan itu gampang, tapi perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Sholat juga sama, untuk mendapatkan C saja gampang, yang penting tiap hari centak-centuk sampai itu sudah cukup. Sholat. Terus ketiga zakat. Lah ini zakat yang agak sulit, yang perlu dipertimbangkan lagi, yang perlu diingat lagi tentang zakat malnya. Zakat malnya, zakat fitrah gampang, malnya itu yang sulit. Terus zakat puasa, insya Allah Ramadan sudah terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir haji tadi, ketika sudah merasa mampu, jangan, kita harus benar-benar kita prioritaskan. Jangan sampai mobilnya sampai 3, rumahnya sampai 2, bingung ngegek rumah anaknya, tuku sawah dan sebagainya, sementara kewajiban kita belum terpenuhi. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya.